Nah di sini dia tulis nih kalau ada beberapa jenis-jenis investasi. Jadi yang pertama itu ada investasi properti. Paham lu? Nih, gue ada pertanyaan. Lu bilang kan tadi investasi properti. Tapi menurut lu kalau lu misalnya beli rumah, buat lu tinggalin itu apakah menurut lu itu investasi? Iya. Karena menurut gue bisa ngasihin uang juga. Ngasihin uang gimana? Sedangkan itu tempat istirahat. Terus dari situ kan gue bisa kerja segala macam juga. Harga naik gitu. Harga naik gitu juga. Tanah kan harga naik terus. Nggak, soalnya menurut gue kan kayak follow satu akun entrepreneur gitu dari Amerika yang dia memang fokus di properti. Dia bilang dia kayak suka ngebodoh-bodohin orang gitu, ngebodoh-bodohin kalau misalnya, oke, lu beli rumah buat lu tinggalin, lu menganggap itu investasi, itu salah. Karena lu masih harus spending macam-macam. Oh ya, biaya perawatan lah ya. Rusak lu benerin, air, listrik, IPL. Gitu-gitu. Apartemen itu mah? Enggak, rumah pun juga ada IPL-nya. Oh iya? Kayak misalnya komplek kan taman, fasum ya, taman. Habis itu kalau apartemen kan lift. Kalau di sini kan kayak misalnya kolam renang gitu kan. Lo masih harus bayar itu. Sementara yang menurut dia properti itu investasi adalah ketika dia beli properti itu disewain. Dia nggak perlu ngeluarin apa-apa. Dia paling bayar PBB. Nggak tahu deh kalau PBB gimana, pajak kayak gitu. Dia bisa dapat duit itu dari orang yang sewa, sementara secara bersamaan harga properti naik gitu. Jadi dia nggak ngeluarin apa-apa, dia cuma beli doang. Intinya dia dapat passive income, dia biaya tek-tek bengek kayak tadi itu terpenuhi oleh penyewanya. Terus dia harga tanah juga naik. Nah dia tinggal di mana? Gua nggak tahu untuk ini, cuman gue pernah denger juga orang kayak gitu, kayak akhirnya dia nyewa rumahnya, bahkan dia buat tinggal sendiri nyewa. Kayak misalnya Elon Musk, waktu Elon Musk jual PayPal, dia itu investnya duitnya misalnya hasil jual PayPal itu misalnya 100, Tesla dikasih 50, SpaceX dikasih 20 atau berapa gue lupa, sisanya 30. Abis itu dia, berarti udah habis tuh duitnya. Habis itu dia minjem ke bank buat duit buat tempat dia tinggal nyewa. Setahu gue gitu. Bahkan dia tidak, istilahnya dia tidak memperdulikan dirinya dia sendiri. Rumahnya tapi ada dia? Enggak. Udah nggak punya rumah? Enggak. Pada saat itu? Setahu gue enggak. Jadi gitu, jadi maksudnya dia. Tapi pinter sih menurut gue. Iya. Pinter menurut gue. Cuman banyak orang yang tidak mau. Iya. Kayak lebih memungkinkan diri sendiri, gue juga mau ada tempat tinggal gitu. Sementara kalau kayak Elon Musk gitu kan kayak, yang penting bisnis gue dulu. Gue kayak akan kesana dulu mikirin. Ini menarik juga sih soalnya. Menurut gue gak apa-apa lah tinggal anggap kosan gitu ya. Terus lo punya rumah yang buat disewain. Ini kan untung juga menurut gue. Iya. Ya kan? Bisa gitu kan. Menarik. Nomor 2, ada investasi emas. Nah, pernah tuh investasi emas. Ini gue baru-baru sih. Masnya siapa? Mas Bulo? Mas Bulo? Enggak. Mas Baso? Waduh, Masya Allah. Islami sekali. Enggak, Mas. Channel dai. Mas, gue lebih ke logam mulia, jadi yang batangan gitu. Oh iya, batangan gede gitu. Nah itu kegedean coy, nggak bisa gue, belum mampu. Oh yang kecil gitu? Iya. Segram? Yang jualannya per graman. Iya, per gram, segini kan? Itu. Yang kayak coklat itu kan? Kayak coklat koin. Ya gue bisa dikupas kok. Emang dalamnya coklat kebetulan. Itu bisa jangka panjang, kayak misalnya kakak gue waktu itu beli waktu zaman dia baru kerja itu sekitar tahun 2015 dia beli harganya 400.000 per gram. Sekarang? 1 jutaan kalau nggak salah. Harga per gramnya ya, dia punya berapa gram gue nggak tahu. Sekarang udah 900 atau 1 juta. Kemarin beli lu 1 juta? Enggak, gue 800 atau 900. Iya, segituan lah ya kira-kira. Tapi emang tuh buat jangka panjang banget. Nggak bisa lu kayak sebulan 2 bulan itu. Bisa, kecuali lu BU. Lu jual. Langsung jual. Tapi banyak loh yang menentang kayak bener-bener entrepreneur kayak emas itu bukan buat investasi. Gue nggak ngerti sih alasannya. Cuman gue kayak gue kan kalau gue nggak nyoba gue nggak tahu. Ya benar sih, benar. Nah lanjut, nomor 3 itu ada investasi saham, kripto. Tapi nggak tahu deh gue. Tapi cuma di sini saham lah tulisannya. Saham tuh banyak kan? Gue tidak ikut karena gue tidak mau mencoba. Gue di tahap dimana gue tidak mau mencoba kalau gue tidak memahami. Ya. Takut terjadi lagi. Kecuali gue mau belajar dulu. Selanjutnya itu ada reksadana. Ya mungkin setipe lah reksadana. Cuman mungkin dia resikonya lebih kecil. Iya benar sih, dia resikonya lebih kecil. Nomor 5 ada valuta asing. Iya, jadi kayak falas. Jadi kayak lu invest di currency luar. Lu beli dolar yang banyak, terus tiba-tiba dolar naik ya, lu kan berarti duitnya nambah. Oh bisa gitu ya?
Bisa. Lah, orang tuh banyak yang kayak pas zaman Krismon, lu belum lahir. Itu karena tiba-tiba harga dolar tuh meningkat. Ya dulu harganya cuma berapa? Nggak tahu ya berapa, cuman maksudnya akhirnya bisa naik berkali lipat. Dan itu orang akhirnya banyak yang jadi kaya raya karena tiba-tiba harga dolar naik. Bisa. Gue baru tahu bisa kayak gitu. Bisa. Gua betakin bawa gua. Macam-macam, lu bisa euro, pound sterling, cuman biasa rata-rata dolar. Karena lebih mengglobal deh. Nomor 6 ada obligasi. Obligasi ya sebenarnya mirip-mirip sama saham sih kurang lebih. Gitu. Cuma resikonya lebih kecil lagi gitu. Yang 7 ada syariah. Ini sholat, ini doa. Beramal. Dia nyumbang buat masjid. Betul. Gua nggak tahu bener nggak sih, maksudnya investasi syariah kayak apa? Investasi syariah sebenarnya sama kayak saham tapi Syariah aja kayak mengambil sistem-sistem syariah. Gua nggak percaya kayak gitu-gitu. sama aja menurut gue. Kalau gue belum tahu sistemnya seperti apa. Banyak bank syariah tapi sistemnya yang gue tahu banyaknya sama aja. Sama aja intinya mah. Tuh. Mungkin pakai hijab kabul. Itu lihat hijab gue yang kabul. Yang tanggung jawab juga gitu. Udah selanjutnya ada cryptocurrency dan deposito. Capek. Itu deposito itu bisa dibilang yang paling aman lah. Paling aman karena dia pasti naik tapi lama dan kecil. Kayak misalnya setahun cuma 6% dari yang lo tabung. 6% dari tabung. Makanya tabung terus tuh biar per tahun langsung kerasa. Tuh. Nah lanjut ada jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Apa aja? Ada jangka panjang sama jangka pendek tadi. Kayak tadi lu bilang gitu. Di sini tulis kalau investasi jangka pendek itu memungkinkan kita mendapat keuntungan sebesar kurang dari 3 tahun. Tuh. Oh, durasinya kurang dari 3 tahun gitu. Namun perlu dicatat kalau investasi jangka pendek ini punya return yang lebih kecil. Contohnya ada reksadana, deposito, sama surat berharga negara. Tuh surat berharga negara kayak apa? SBN. Iya. Kayak apa? Kayak Surat utang kayak Oh iya. BPKB gitu. Itu bukan surat negara ada kalau BPKB. NPWP, PWP, KTP, PBB, sama kakak. Kakak lu jual. Adanya nggak usah. Iya. Keduluan lagi. Habis itu ada yang jangka panjang. Ada yang jangka panjang. Gimana jangka panjang? Gua ya. Jadi jangka panjang tuh butuh waktu lebih dari 3 tahun itu untuk dapetin keuntungan. Nah, return yang dihasilkan itu sama jangka panjang biasanya lebih besar itu dibandingkan sama jangka pendek. Nah, kayak gini nih cocok untuk kalian yang butuh tabungan untuk keperluan di masa depan. Contoh mungkin pensiun atau dana pendidikan anak atau buat kesehatan atau mau beli rumah mungkin maksudnya gitu. Atau untuk nikah, tuh buat nikah. Kayaknya nggak bisa deh menurut gue buat nikah. Kenapa ditulis? tergantung nikahnya berapa tahun lagi. Iya, Iya ini kan ada dana kebutuhan nikah. ini yang jangka panjang tuh berapa tahun? Lebih dari 3 tahun. 3 tahun. Lah tadi 5 tahun jangka pendek. Di bawah 3 tahun. 3 tahun. Oh Tuh, iya, kalau nikah. 3 tahun bisa buat nikah. Bisa. Soalnya biasanya gue jangka panjang itu taunya kayak di atas 10 tahun, 15 tahun. Abis itu kalau misal buat nikah, anjir 15 Itu tahun lagi. jangka kepanjangan kayaknya itu ya. Soalnya buat dana pendidikan kan lama. Lama. Pendidikan tuh setengahnya kan 12 tahun, ya kan? Bukan durasi, Anak. bukan durasi Oh, bukan. ininya. Oh, bukan. Dari lu. Wajib belajar. Pusing. Rata-rata nyiapin kayak gitu biasanya buat buku kuliah sih. Oh iya. Yang setahu gue kalau misalnya orang tua kayaknya gue nyiapin biaya pendidikan yang biasanya buat kuliah. Iya, sekitar cepek lah ya. Tergantung boleh di mana. Oke, lanjut. Nah, contohnya tuh kayak tadi saham, emas, mbak. Gue pilih loh. Emas, properti sama reksadana itu buat jangka panjang banget tuh lebih dari 3 tahun tuh. Nah, lanjut nih. Gue ada satu pertanyaan lagi. Apa? McDonald itu bisnisnya apa? Properti. Karena Dia jual tempat, jual lahan. kok jual lahan? Dia jualan tuh, lahannya disewain. Di mananya? Lahannya dia tuh disewain. Jadi dia beli dulu tanahnya. Jadi misalnya mau franchise nih, dia yang gue baca ya, yang gue tahu ya. Dia mau misalnya lu mau franchise nih McD, lo bayar franchise ke dia, bayar merek tuh. Habis itu nanti lo tempatnya nih dipilihin sama dia di tempat yang punya dia. Oh iya Nanti dipilih. disewain, disuruh bayar per tahun. Oh iya. Oh dipilihin bukan kita yang milih. Dipilihin. Oh Terus kalau itu gue nggak tahu. Gue Terus taunya gedungnya, bangunannya maksudnya nggak bisa bikin sendiri. Nggak tahu sih gue kalau Setahu gue karena memang dia lokasi, tapi lokasi dari sisi lu lihat deh kebanyakan McD yang gede
Hah? Adanya di perempatan. Iya benar. Ada di perempatan. Dia menjual lokasi strategis kayak gitu. Benar. Tapi itu disewain nggak dijual. Jadi dia beli itu tanahnya. Sebelumnya udah dibeli McD. Tadi rekomendasi mau di sini nggak, tadi sewain gitu. Jadi dia sebenarnya bukan bisnis F&B. F&B sampingan. F&B-nya gimmick. Kedok ya. Gimmicknya F&B. Cuma dia jual properti. Emang dia kayak Agung Sedayu Group gitu. Lu lebih suka McD atau KFC? Buat apanya dulu? Buat apanya? Ayamnya? McD sih. Serius? Jadi lu nggak suka KFC? Suka. Wah. Suka KFC. Suka gua KFC. Jelas-jelas KFC jagonya ayam. Oh, lebih jago Hisana sih. Lo nggak tahu kalau Hisana sama The Kriuk, kalau nggak tahu kan? Nggak tahu gue kalau. Ada The Kriuk itu komplotannya Sabana and Friend itu. Hisana. Ayam 7.000, berapa? 7.000. Ayam tiren, ya, mati keren. Itu tadi balik lagi. Manfaat. Oh iya, manfaat. Lagi lu yang pada ini. Jadi manfaat investasi nih sejak dini itu satu tuh biasain hidup sehat, hidup hemat. Sehat keuangannya. Sehat pola pikirnya, jadi gak ada diberatkan gitu. Hemat. Jadi kayak misalnya lu punya plan misalnya tadi buat di rumah misalnya. Menurut gue kalau investasi pas masih muda kayak nggak harus kayak instrumen bukan elemen. Harus instrumen kayak yang tadi disebutin. Menurut gue kayak lu nabung aja kayak lu di celengan biasa kayak celengan babi atau celengan ayam gitu. Iya, itu juga part of bisa investasi nanti buat apa kan? Ya. Karena lu mau investasi juga harus punya duitnya, di mana lu harus nabung. Ya benar. Buat pacaran. Ya. Misalkan kan nggak mungkin. Lu pacaran siapa yang bayar? Tergantung Siapa yang ngajak? Enggak, tergantung siapa yang lagi punya duit. Enggak lah, gue bisa split terus. Split. Misalnya gue bayar nonton, nanti dia bayar makan atau sebaliknya gitu. Ya intinya butuh modal kan. Intinya butuh modal. Nggak mungkin lu nggak keluarin duit sama sekali kan? Mungkin aja. Masa? Mungkin aja. Kalau emang nggak ada mau gimana? Jangan pergi. Iya. Kalau dia maksa, Jangan mau, aku nggak punya duit. udah nggak apa-apa ikut aja. Enggak, harga diri aku jatuh. Tapi kamu pengen kan? Iya. Tapi kadang-kadang duit bisa jadi sumber permasalahan di Bisa pasangan. jadi. Udah kok. Mana? Pacar tuh investasi gak? Tuh, ayo. Istri tuh investasi gak? Pasangan tuh investasi gak? Ayo. Gue tidak bisa membuat statement bahwa manusia itu investasi, nggak bisa. Enggak lah, bukan investasi. Anak tuh investasi gak? Ayo. Kan ada peribahasa yang bilang anak itu investasi. Bukan peribahasa, ada yang ngomong gitu, cuma gue gak tahu siapa. Menurut gua, secara technically bisa dibilang seperti itu. Tapi tidak bisa disebut sebagai investasi. Ngerti nggak? Gue ngerti. Intinya kalau misalnya lo bilang investasi berarti ada pamrih kan? Maksudnya lo mengharapkan sesuatu, mengharapkan balasan gitu. Iya, sementara kadang-kadang ketika kita ngeluarin biaya buat anak, misalnya pendidikan mahal, Udah. lu tidak mengharapkan apapun dari anak lu. Harusnya tidak mengharapkan apapun. Cuma kan banyak yang mengharapkan apapun. Iya. Tulis di bawah deh. Siapa yang bapak emak lo yang bilang anak gua kok nggak ranking 1 ya? Itu kan mengharapkan sesuatu. Nanti kamu kalimatnya gini. Nanti kamu yang kalau ibu bapak udah tua, kamu yang biayain kita loh. Itu kan mengharapkan sesuatu. Kenapa gue nangkapnya enggak ya? Kenapa? Kayaknya itu emang udah kewajiban deh. Nah itu dia maksud gue. Itu kan sebenarnya kewajiban. Nggak perlu diomongin seperti itu maksud gue. Lo nggak perlu lo ngomong kayak gitu. Karena maksudnya gini, mungkin dia ngomong kayak gitu ketika anaknya tuh misalnya belajarnya nggak benar, kerjaannya nggak benar, kayak gitu-gitu loh. Sementara kayak, ya memang menurut gue juga tidak etis sih, maksudnya menuntut anak. Walaupun itu sebenarnya tanggung jawab anak, tapi tidak perlu keluar statement itu. Tidak perlu gitu loh. Maksud gue pun tidak dikatak. Maksud gue itu tetap akan terjadi gitu. Bukan investasi tapi harus dirawat. Kayak misalnya harus dijaga istri, suami, anak. Karena iya dia yang akan menemani kita. Nah itu dia. Gue lebih ke istri sih, bukan ke anak yang menemani. Oh iya. Gue soalnya setuju sama statement Densu. Kalau misalnya ada pilihan anak atau istri, gue lebih milih istri gue. Iya, karena dia akan menemani kita sampai tua. Kalau anak kan bisa lupa. Anak itu kan titipan. Nah gue gak mau dititipin. Waduh, wah, buat sekarang. Buat sekarang.
Buat sekarang nggak mau Tiba-tiba dititipin. lu diaminin Jangan. malaikat. Jangan. Gue titipin sekarang. Jangan. Repot. Jangan. Nanti aja. 4 tahun lagi rencananya. Oke. Nggak tahu ya. Semoga berjalan lancar. Apa tadi? Tuh kan, biasakan diri hidup hemat. Nomor 1. Yang kedua, financial freedom. Lu mau ketik apa lu, Buran? Enggak. Iya, Yang kedua tuh financial freedom. Gue setuju. Ini sering banget dibilang sama Radit ya, Dika. Tuh, dia punya berapa konten. Karena dia yang punya ngejelasin. goal umur berapa dia udah nggak mau kerja, dia Iya. udah mau menikmati aja. Iya. Bahkan sampai kalau nggak salah gue di konten yang mana gue lupa gitu. Dia bilang uang kuliah anaknya, Udah. uang sekolah anak itu udah terpenuhi semuanya. Iya. Gua- Itu letter reksadana deh kayaknya kalau nggak salah. Kayaknya ya. Maksud gue sampai kuliah di luar negeri pun biasa itu gue tuh udah sebanyak apa duitnya gitu. Ya, macam-macam pasti ya kalau misalnya mau financial freedom. Tapi menurut gue bagusnya adalah dia tuh sudah punya ngeset bar. Ngeset bar bahwa oke, di titik segini gue mau financial freedom gue adalah ketika gue reach nominal segini. Karena ada juga yang bilang mungkin nggak usah deh kayak bilangnya gue mau financial freedom, tapi misalnya oke, gue mau contoh mau nikah. Gue mau nikah ketika gue mampu. Ketika ditanya oke, mampu lu Kayak barnya gimana? apa? Ya, Punya nominal berapa? Nggak tahu. nggak tahu. Jadi kayak Udah Javu ya? Oh enggak. kayak dia tuh bahkan mereka pada nggak tahu maksud dia mampu dalam segi financial tuh di mana. Ya patokannya apa Iya, gitu. sementara kalau Radit tuh udah tahu. Iya, paham. Jadi dia emang keren sih, Radit tuh keren banget sama gue. Nah, nomor 3 itu ada memutus rantai Sandwich generation. Sandwich generation tuh yang Tahu nggak? nggak tahu gue sih. Tulang punggung. Jadi Tulang anaknya punggung itu jadi tulang punggung keluarga. Sementara kalau misalnya orang tuanya sudah terbiasa dari investasi dari dulu, Nggak kayak gitu. misalnya dia tiba-tiba orang tuanya, gua nih misalnya punya anak ketika gua nggak investasi apa-apa, habis itu kerjaan gua anjlok, gua punya duit udah nggak bisa, anak gue yang mesti kerja buat menghidupi keluarga. Sementara kalau gua udah investasi, terbiasa dari investasi, ketika gua anjlok, harta gua habis, gua masih ada instrumen-instrumen yang pernah gue invest. Oh, jadi bisa ditarik one day gitu ya? Iya. Intinya mah seperti itu gitu kan, Kayak gitu. untuk memudahkan anak lo ke bank juga. Iya. Habis itu memudahkan mengejar mimpi. Karena mimpi itu kunci kalau nggak salah. Mimpi adalah kunci Iya. untuk kita. Tapi itu bener. Intinya adalah memudahkan mengejar mimpi. Kenapa ya? Kenapa coba? Enggak, gue nggak kurang paham soalnya. Iya. Kan mengejar mimpi, gue kurang paham, jujur aja. Oh, mungkin gini, ketika lu punya target sesuatu, misalnya lu punya rumah, dan lu tahu, apa ya, menurut gue properti itu sekarang susah banget keep up sama harga properti. Kecuali lu mau jangka panjang dalam 10 tahun. Misalnya lu harga, 10 juta, habis itu harga rumah 10 juta. Lu gajian misalnya sebulan cuma 1.000 perak. Kalau lu cuma ngikutin gaji doang, Nggak akan dalam 10 berkembang. tahun nggak akan kecapai 10 juta. Uh-huh. Tapi ketika lu juga nyicil buat investasi, dari investasi itu lu akan berkembang, akan jadi kayak bola salju. Makin lama makin besar, lama makin besar. Itu mungkin bisa membantu untuk Mungkin meraih ya. mimpi lo. Mungkin. Nah, lo harus punya perhitungan sendiri sampai gimana caranya supaya itu bisa tercapai tanpa mengandalkan hanya gaji Hanya saja. gaji biasa gitu. Itu mungkin pengertian dari memudahkan mengejar mimpi. Mungkin gitu. Nomor terakhir itu ada memiliki perencanaan keuangan yang bagus. Oh iya, lo harus tahu mau udah pasti. ngapain, Ini pos-posannya pasti udah ketahuan. spendingnya buat apa, per bulan ngapain. Ngabisin apa aja gitu-gitu, buat retirement berapa segala macem. Tuh. Karena ketika lu bisa ngatur keuangan, jadi lu udah ngeplot-plotin, oke, yang ini buat sebulan, oke, ini ada sisa buat invest. Iya. Kalau gue di awal dulu potong dia, Pak. Iya, jadi nggak bakal keganggu. Jadi udah fix biaya buat investasi berapa. Gitu. Walaupun kadang-kadang kepake juga ya, tapi adalah Iya. sangat normal gitu. Oke deh, kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu investasi adalah kegiatan yang harus kita lakukan sejak dini, dari kecil atau dari seenggaknya dari lo tau lah. Dari pagi. Iya dong. Duh, Jam 2 biasanya nonton jam 2 dini hari. ini kan dini karena bukan dini hari. Tapi sejak dini. Iya. Berarti sejak pagi sebelum subuh. Jadi kalau siang nggak boleh. Enggak, itu bukan dini lagi. Dono jadi. Investasi adalah kegiatan yang harus kita lakukan sejak malam, ya. Balik lagi. Sejak dini Sejak malam. karena bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Namun, ketika melakukan investasi, kita juga wajib paham dulu
Betul. resikonya apa sama investasi jenisnya apa aja gitu. Banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan yang faktor. tadi sempat kita sebutkan. Jadi jangan berinvestasi kalau belum mengenali apa itu investasi. Nah, daripada kita harus nanggung resikonya gitu, daripada ntar lo investasi terus lo malah Investasi boncos, bodong taunya juga. bodong apa gimana gitu. Jadi lebih baik pelajari dulu terus mulai investasi secara perlahan, dari yang kayak kecil dulu, kecil-kecil, gede boncos. Ya gitulah pokoknya. Jadi pasangan itu investasi apa bukan? Disclaimer dulu ya, jangan lupa. Ini disclaimer, semua ini adalah opini pribadi kita, tidak. Dan semua ini hanya fiktif belaka. Nggak ada, ini bukan. Kita bukan sinema art, kita bukan sinetron. Jadi ini semua hanya opini kita pribadi. Kita bukan seorang profesional. Jadi kalau ada kesalahan kata atau perbuatan, tolong dimaafkan sayanya aja. tolong dimaafkan gitu. Oke deh, segitu aja paling dari kita. Kalau misalnya ada saran dari kalian buat bahas topik yang menarik, boleh tolong tulis di bawah. Mungkin kita bisa coba bahas. Ya. Gitu. Oke deh, gitu aja dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye. Nah.